Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Karini. Saya dari kelas C Akuntansi Syariah angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengertian pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, dan prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Sebelum kita tahu apa itu pasar modal syariah, kita perlu tahu apa itu pasar modal. Nah, istilah pasar modal itu diambil dari terjemahan stock market yang menurut Rosenberg pada tahun 1983. Jadi menurut beliau, pasar modal merupakan tempat pembelian atau penjualan surat berharga atau efek yang di dalamnya itu tuh memiliki tujuan untuk mencari keuntungan baik antara si pihak penjual maupun si pihak pembeli dengan adanya sekuritas yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan tersebut. Nah, selain dari menurut Rosenberg, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar modal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum atau perdagangan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek atau surat berharga tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian pasar modal syariah yaitu merupakan wadah atau tempat yang berfungsi untuk tempat memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas yang di dalamnya juga itu termasuk surat berharga atau efek dengan berbagai tingkatan waktu, baik itu jangka panjang, jangka pendek maupun jangka menengah yang bisa digunakan dalam bentuk hutang maupun modal sendiri dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik pasar modal syariah. Jadi menurut Muhtar Muhammad Metwali ada 9 karakteristik yang ada di dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan kepada bursa efek. Jadi selain ke bursa efek, saham itu tuh nggak bisa dijual ataupun dibeli gitu. Terus yang kedua, bursa itu perlu dipersiapkan sebelum perdagangan. Jadi sebelum perdagangan, bursa yang akan dijual itu tuh atau yang dijual itu harus dipersiapkan, di mana saham yang dapat diperjualbelikan itu tuh dapat diperjualbelikan melalui pialang gitu. Terus yang ketiga, semua perusahaan yang memiliki saham atau yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek itu diminta untuk menyampaikan informasi mengenai perhitungan, baik itu kerugiannya maupun keuntungannya, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan gitu. Terus yang keempat yaitu Komite Manajemen itu harus menentukan atau menerapkan berapa sih harga saham tertinggi saat ini kepada tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Terus yang kelima yaitu saham tidak boleh dijual atau dibeli dengan harga apabila harga itu melebihi harga saham tertinggi. Jadi nggak bisa dijual ataupun nggak bisa dibeli apabila melebihi harga saham tertinggi saat itu gitu. Terus yang keenam itu saham itu boleh dijual ataupun dibeli apabila tidak melebihi harga saham tertinggi. Jadi diperbolehkan kalau misalkan harga sahamnya itu tuh tidak melebihi harga saham tertinggi. Jadi poin yang kelima sama keenam itu saling berkaitan, di mana apabila harga yang dijual atau yang dibeli melebihi harga saham tertinggi itu diperbolehkan. Melebihi harga saham tertinggi itu tidak diperbolehkan, tapi kalau misalkan tidak melebihi harga saham tertinggi itu diperbolehkan gitu. Terus poin yang ketujuh yaitu Komite Manajemen harus memastikan bahwasannya perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya atau yang terlibat kepada bursa efek itu tuh menerapkan standar akuntansi syariah apa enggak kayak gitu. Jadi Komite Manajemen itu tuh memastikan gitu. Kalau misalkan nggak menerapkan, mungkin tindakan yang pertama untuk ditegur. Terus kalau misalkan udah ditegur nggak bisa, mungkin dikeluarkan dari keanggotaan atau yang gabung itu dikeluarkan, yang nggak menerapkannya gitu. Terus yang kedelapan yaitu perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan,
setelah menentukan harga saham tertinggi. Jadi nggak bisa lebih dari 1 minggu. Tuh. Terus yang ke-9 yaitu perusahaan dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga saham tertinggi. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pasar modal syariah. Ada 4 poin atau 4 prinsip yang ada di dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan apabila aset atau kegiatan usahanya yang dilakukan itu tuh adalah kegiatan yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Nah, kalau misalkan kegiatannya itu tuh nggak jelas atau bertentangan dengan syariat Islam, terus nggak bermanfaat juga, nggak spesifik juga, itu nggak bisa dilakuin kayak gitu. Terus prinsip yang kedua yaitu di dalam pasar modal syariah itu uang merupakan pertukaran nilai, di mana itu bisa digunakan. Nah, selama pemilik modal atau si pemilik dana itu tuh menyetorkan investasinya atau memberikan investasinya, maka ia juga akan mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha tersebut gitu. Terus yang ketiga yaitu semua sesuai prinsip yang pertama, pasar modal syariah mengharuskan adanya akad atau perjanjian yang sangat jelas antara si pihak pemilik dana maupun si emiten. Baik si pemilik dana maupun si emiten itu tidak diperbolehkan untuk mengambil risiko melebihi kemampuan. Apabila hal itu terjadi, itu tuh akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak, bahkan di kedua belah pihak. Terus yang terakhir yaitu adanya penekanan pada mekanisme yang sangat wajar dan sangat kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian, terutama pada investor dan emiten. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alinda Putri dari Akuntansi Syariah kelas C semester 4 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal syariah. Yang pertama ada instrumen-instrumen pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariat Islam, atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah. Dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain tidak boleh ada riba, gharar, dan masyir. Instrumen pasar modal syariah dibagi menjadi 3 kategori, antara lain yang pertama ada sekuritisasi aset atau proyek aset yang mengupayakan bukti penyertaan baik dalam pernyataan masyarakat. Yang kedua ada sekuritisasi hutang atau emisi surat hutang yang timbul atas jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang ketiga ada sekuritisasi modal, merupakan emisi surat berharga perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah yang berbentuk saham. Dan yang kedua ada kriteria investasi dalam pasar modal syariah. Saat ini sudah banyak produk-produk investasi yang bersifat syariah, sering kita jumpai di bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, sehingga saham-saham yang masuk dalam kategori syariah suatu investasi yang dapat membentuk kriteria investasi ekonomi syariah. Jika sudah memenuhi aspek berikut ini, yang pertama ada kegiatan bisnis utama tidak bertentangan dengan syariah atau hukum Islam. Yang kedua ada kegiatan bisnis baru membebankan kebaikan untuk umat dan negara serta memiliki unsur haram yang kecil. Yang ketiga ada perusahaan dan produk investasi harus memiliki persepsi baik. Selain produk saham, terdapat 3 produk investasi surat utang atau obligasi syariah yang dinamakan Sukuk. Sukuk dapat diterbitkan oleh pemerintah RI atau Republik Indonesia maupun oleh korporasi. Obligasi
harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada aset berwujud tertentu, yang kedua ada nilai manfaat atau aset terwujud, yang ketiga ada jasa yang sudah ada maupun tidak ada, yang keempat ada aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hukum bagi pelaku pasar modal syariah. Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Namun secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal lainnya atau pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tertentu bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya. Pasar modal syariah di Indonesia. Menurut data yang dicatat oleh Bursa Efek Indonesia, pertumbuhan pasar modal di Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut yakni pada pangsa pasar di mana mencapai angka 5,4%. Sedangkan pada tahun 2003 sampai 2013, pertumbuhan pasar modal syariah mengalami peningkatan sebanyak 20%. Dan di Asia sendiri, pangsa pasar modal syariah merupakan yang terbesar di dunia di mana mencapai angka 59,2%. 517 terdapat di bursa, 318 saham syariah, dan juga 84 reksadana syariah. Sekian. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah ikut meramaikan lantai bursa di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003 yang disahkan langsung oleh Dewan Syariah Nasional. Pasar modal syariah juga diawasi langsung oleh Dewan Syariah Nasional agar operasionalnya dan produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan syariah. Pada tahun 2018, pasar modal syariah mencatatkan perkembangan yang cukup baik di mana pengelolaan reksadana syariah mencapai angka 34,5 triliun, naik sebanyak 21,8% dibandingkan tahun 2017 lalu. Sedangkan reksadana yang telah beredar di publik naik sebanyak 224 reksa, dan itu naik sebanyak 23,1% dibandingkan tahun 2017 lalu. Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Gharar berasal dari bahasa Arab yang artinya resiko, tipuan, serta menjatuhkan harta ke dalam jurang kebinasaan. Para ahli fikih mengistilahkan bahwa gharar adalah jual beli yang dimana di dalamnya tidak ada unsur kejelasan atau kesudahan, sehingga transaksi seperti ini dilarang dalam syariat Islam. Harusnya gimana ya? Transaksi gharar terjadi pada proses jual beli yang tidak jelas akadnya, sehingga menghasilkan akad untung dan rugi. Di satu sisi ada pihak yang diuntungkan dan di satu sisi ada pihak yang dirugikan. Dalam proses jual beli merupakan ketidakjelasan barang, jasa, serta harga yang ditawarkan. Ketidakjelasan ini dikarenakan tidak jelasnya barang, serta tidak diketahuinya bentuk fisik dari barang tersebut. Gharar dalam jual beli adalah seorang penjual menjual sebuah kotak dengan harga 100.000, namun penjual tersebut tidak menjelaskan isi dari kotak tersebut, dan si pembeli pun tidak mengetahui apa sebenarnya yang ada di isi kotak tersebut. Sekian. Saya Rusida Pratiwiswarno. Saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal konvensional itu surat utang dan surat komersil, misalnya kayak saham, right, option, dan warrant. Begitu juga dengan pasar modal syariah, tetapi instrumennya sudah disesuaikan dengan prinsip syariah, terutama di sistem bagi hasil. Instrumen pasar modal syariah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sekuritas aset. Sekuritas aset itu bukti penyertaan, baik dalam penyertaan musyarakah. Apa sih penyertaan musyarakah? Penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelolaan keuangan,
mengawasi manajemen, dan hak suara atas mengambil keputusan. Kemudian sedangkan penyertaan mudharabah itu yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan keuangan tersebut. Yang kedua ada sekuritas utang. Surat penerbitan utang akan muncul karena adanya transaksi jual beli atau sumber pendanaan perusahaan. Yang ketiga ada sekuritas modal. Sekuritas modal ini merupakan emisi oleh perusahaan yang sudah tergabung dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum pasar modal syariah. Dasar-dasar hukum pasar modal syariah itu sudah berlandaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat di dalam firman Allah dan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 278, dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan peraturannya dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada Fatwa nomor 20 garis miring DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman untuk investasi reksadana syariah. Yang kedua Fatwa nomor 22 tahun 2002 itu tentang obligasi syariah. Yang ketiga Fatwa nomor 33 tahun 2002 itu tentang obligasi syariah mudharabah. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal syariah. Yang pertama itu menyediakan tempat berinvestasi untuk para investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja atau saingan bisnis yang menarik. Yang ketiga, menyediakan masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan bisnis tersebut dan memperoleh keuntungannya dan harus menerima resikonya. Selanjutnya ada pelaku pasar modal syariah. Yang pertama ada emisi. Emisi ini adalah perusahaan yang bertugas untuk melakukan penjualan berbagai surat menyurat seperti surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Tujuannya apa? Yang pertama untuk memperluas usahanya, yang kedua memperbaiki modal kerjanya, yang ketiga untuk sebagai ajang promosi, yang keempat meningkatkan profesionalisme, yang kelima adanya investor. Selanjutnya yang kedua ada investor. Investor ini pemodal yang berhak untuk membeli atau menanamkan modalnya di suatu perusahaan yang melakukan emisi. Tujuannya apa? Yang pertama memperoleh dividen. Keuntungan yang diperoleh investor itu dari perusahaan yang bayar. Nah, yang kedua itu ada saat harga saham itu naik, maka tugas investor itu menjualkan saham tersebut dan memperoleh keuntungannya. Yang ketiga perusahaan dapat dialihkan menjadi investasi atau saham. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.